Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mu'azzam wa hadana li tariqil islam wa manna alaina bi irsali mahiz zalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram wa ala jami' ummatihi alladzina nalu fadlallaha bil iman. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Faqala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man aktsara salata alayya agnahu Allahu la faqra ba'dahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berada tepat di tanggal 12 Rabiul Awal. Malam di mana paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan kita tentu berbahagia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan kebahagiaan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya membaca ayat Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan oleh engkau hai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa rahmatihi, dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan. Anugerah dan rahmat itu adalah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan anugerah dan rahmat yang sudah Allah berikan, kata Allah, falyafrahu, hendaklah kalian itu gembira. Huwa khairun mimma yajma'un, kegembiraan kalian dengan anugerah dan rahmat Allah, kegembiraan kalian dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apapun yang kalian kumpulkan. Yang kita kumpulkan itu duit. Bila sudah kebanyakan berisi duit, nukar tanah. Bila masih banyak duit, mau ulah rumah. Bila rumahnya masih banyak duit, mengganali rumah. Lawan meningkat-ningkatnya, ya kalalah. Habis itu, bila sudah masih banyak duit lagi, nukar mobil. Amunnya duit masih banyak juga, nukar tambang batu bara. Amun sudah nukar tambang batu bara, nukar helikopter. Pokoknya nukar terus, temennya ada aja duitnya, ya kalalah. Tapi itu semua seandainya ikam dapat dunia dan isi-isinya, dengan ikam dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih bagus ikam dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dunia dan isi-isinya ini kita tinggalkan. Sedangkan dengan dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadi orang beriman, lalu kita masuk surga. Kalau masuk surga kan selama-lamanya. Itu yang jadi kita jarku bergembira. Aku kadang mau ulang ceramah tadi malam. Ini kemuyak kalau ceramah malam tadi aja aku ulangi. Nah, tadi ayat yang kita baca, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad. Inilah tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kita. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau hai Muhammad. Yang pertama, syahida,
Nabi Muhammad itu menjadi saksi. Saksi itu nanti di akhirat. Kalau ada yang bilang, aku ini tidak beriman karena tidak ada yang diutus kepada kami. Kata Allah, udah diutus kepada kalian itu. Nina, Nabi Muhammad SAW udah diutus. Karena Nabi Muhammad itu diutus itu kepada seluruh alam. Jadi tidak ada orang yang bisa beralasan bahwasanya aku tidak beriman di latar belakangi karena belum didakwah untuk jadi orang yang beriman. Kecuali jarku memang orang itu hidup di hutan sorangan atau 10 orang kah atau 20 orang kah yang kadada internet, kadada HP, kadada TV, gak ada tahu apa-apa. Selain manusia yang 10 atau 20 itu kawan waring, harimau misalnya. Kada tahu di orang, kada tahu ada manusia lain yang tahu di situ-situ aja. Dan kadada orang yang mendakwah ke situ, bolehlah mereka itu termasuk orang yang tidak didakwah. Kalau tidak didakwah nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang akan menguji langsung mereka di akhirat. Tapi kalau cuman hidup di Amerika, hidup di Inggris, hidup di Afrika, atau hidup di pedalaman Kalimantan misalnya, itu sudah ada dakwah, itu sudah ada orang yang mendakwah baik secara langsung atau mungkin lewat media, lewat internet dan lain sebagainya, tahu ada agama Islam. Dan kalau mereka tidak mau beriman, mereka sudah dihukumkan tidak mau menerima kebenaran. Itu makna yang pertama, syahidah. Tapi makna yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai syahidah. Syahidah itu orang yang menyaksikan. Berkali-kali kuceritakan, apapun yang saat ini kita lakukan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat. Baik yang di timur, baik yang di barat, atau di mana saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu. Itu dalam hadis, Zuwiya ilayyal ard, didekatkan kepadaku ini bumi, masyarikiha wa magharibiha, baik yang di sebelah timurnya atau yang di sebelah baratnya, samuaan parak aja lawan aku. Itu jangan heran kalau sekarang kita bisa tahu apa yang terjadi di Amerika. Hanya raja OFC, tinju Islam Makasep, dengan udah tahu jaga siapa, pokoknya ada hanyarnya main di Amerika sana. Semenit kemudian bahkan siaran langsung kita kalau nonton ada main bola di Inggris sana, Liverpool lawan siapakah tahu juga kok. Aku tahu ada beberapa, MU tahu, MCT tahu, tapi kata dia tahu benar. Kalau ditanya suah kapian menonton main bola, jawabannya kada suah. Biar final kada nonton juga. Cuman kadang-kadang subuh-subuh itu melihat juga berapa yang kayak Piala Dunia itu, melihat juga beritanya aja. Si A menang, si A menggolkan, Argentina keok, ada tahu aja tak. Cuman menonton kada suah. Kadang-kadang aku bulik mulai sini kan, bersusun orang di pinggir jalan. Kulihat oh layar lebar nonton main bal. Menaku kada. Cuman yang ingin ku sampaikan, dengan kemampuan manusia aja sudah bisa tahu timur dan barat. Bagaimana dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Jadi jangan ikam tuh kada mungkin apanya? Kada mungkin, manusia aja mungkin. Ini kan ciptaan manusia aja nih. Mungkin nanti lebih canggih daripada ini. Yang kada ada lagi HP-HPan, bandak di sini aja kalau atau sudah bertanam yang kayak robot gitu. Jadi jangan kepada kada mungkin. Kuulangi, ini hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin kalau dahulu kayaknya mustahil, ternyata kada mustahil yang kayak itu manusia aja mampu.
Apalagi Allah yang maha kudrat. Kada tahu ay yang lah. Ulangi hadis Nabi, zuwiya ilayyal ardh, diparakakan lawan aku bumi, masyarikiha wa magharibiha, baik yang di sebelah timurnya, baik yang di sebelah barat, semuanya aku tahu. Wa utiya kanzaini, ini sambungannya aja lah. Dan aku diberi dua pusaka, al ahmaru wal abyadu. Pusaka itu ada satu warnanya merah, ada satu warnanya putih. Itu maksudnya emas dan perak. Jadi mun hendak aja Nabi itu emas, tuh tinggal juput aja. Amun kita hendak, cuman kada kawa tinggal juput. Amun ikam tinggal juput. Oh ini ada emasnya, ambil terus. Kalau Nabi kada hendak. Tapi yang ingin ku sampaikan yang tadi Nabi tahu dari timur dan barat. Hadis ini ujar aja lah, gua udah tahu. Hadis inilah yang menjadi cikal bakal bendera Republik Indonesia. Al-ahmaru wal abyadu, merah dan putih. Itu jar lagi orang hendak melihat lambang kira-kira bendera Indonesia ini apa. Ada ajar tuan guru baca Sahih Bukhari. Bebayang baca yaitu tadi. Kalau timur dan barat dikuasai artinya merdeka ya Allah. Wa utiyat ilayya kanzaini, lalu diberikan kepadaku dua pusaka yang tadi. Oh berarti bendera pusaka ini warnanya merah putih. Itu ujar aja lah. Bujur kadanya kada tahu, aku kada ahli sejarah. Tapi mun hadisnya tadi bujur, mun cerita kenapa bendera Republik Indonesia itu warnanya merah putih, ujar gara-gara hadis Nabi itu. Kan bahari pejuang banyak ulama kalau Bapak yang melihat baiknya kita pusaka kita atau bendera kita merah putih biar tapaulan dengan hadis Nabi al-ahmaru wal abyadu. Itu sekali lagi aku udah tahu bujur kadanya. Nya bila kada di Quran, kada di hadis tuh ngalih hendak membuktikan bujur kadanya ya Allah kisah ya Allah. Makanya hendak percaya kada percaya kada apa aja. Aku nih kada maksa aja ikut percaya. Jadi kita balik, Nabi itu syahidan, Nabi itu melihat. Apalagi jar kalau kita itu bermaulidan, tambahnya Nabi melihat seorang ulama besar namanya Zainul Abidin Al-Barjanji. Lain guru Zainal kita lain. Ini Zainuddin Al-Barjanji. Beliau berkata seperti ini. Ini ada di dalam kitab Ni'matul Kubra alal alam fi maulidi sayyidi waladi Adam yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada di dalam kitab Fathul Mu'in itu qala syaikhuna. Karena yang mengarang kitab Fathul Mu'in itu namanya Zainuddin Al-Malibari. Lalu beliau berkata, qala syaikhuna, telah berkata guru kami. Berarti yang dimaksud guru kami itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya banyak sekali yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin itu cerita tentang maulid, ada di dalam kitab An-Ni'matul Kubra alal alam. Ya murid mencuplik gurunya. Itu banyak. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami menceritakan perkataan tadi Imam Zainal Abidin Al-Barjanji. Kata beliau, "Fi maulidi sayyidil awwalin wal akhirin." Pada maulid junjungan yang pertama dan yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad itu junjungan mulai orang yang paling dahulu, awalin ngarannya, wal akhirin, dan orang-orang sampai akhir zaman.
Nabi Muhammad itu sayyidnya tuh Nabi Adam aja yang kita bicarakan dahulu lagi di sorga hendak berbini lawan Siti Hawa. Ya Allah bayar dulu. Bayarnya salawat, bayangkan. Ada kegampangan Nabi Adam. Amun yang akhirin bang, kalau inya banyak berdosa, banyak-banyak bersalawat, itu bisa mengolah dosa diampuni. Huwa sallallahu alaihi wasallam hadirun, kata beliau. Pada maulid sayyidil awwalin wal akhirin wa huwa sallallahu alaihi wasallam hadirun. Kalimatnya di dalam kitab. Terserah aja jago ikam percaya kada percaya itu urusan ikam. Ini ujar yang aliran kita. Ketika maulid sayyidil awwalin wal akhirin, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirun. Hadir itu sudah jadi bahasa Indonesia, biar kada diartikan kita tahu dah pian. Mun kada tua hujur bilang terlalu benar. Itu bahasa Arab jadi bahasa Indonesia sudah. Ya banyak bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Iklan itu bahasa Arab, cuman sedikit berbeda. Bahasa Arabnya i'lam, ketahuilah. Iklan itu supaya orang tahu kada. Cuman ada bangsa ikit gara-gara omongan kita itu kan ada lain sedikit. Jadi Nabi Muhammad itu hadir. Ayya makanin yuzkaru sallallahu alaihi wasallam, di mana aja tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Jadi di manakah? Kalau mun di Arab hanya Nabi hadir, amun di Indonesia apalagi di Kutai Barat jauh bener itu. Kalau mobil berapa lawas itu, kalau mobil itu lain Nabi. Jadi di mana aja ujar hidin dibaca maulid, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan huwa sallallahu alaihi wasallam danin minadzakiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu danin, dana itu dekat. Danin itu isim fa'ilnya danin. Sangat dekat Nabi Muhammad minadzakiri, daripada orang yang membaca salawat. Zakir di sini orang yang berzikir, karena orang berzikir itu termasuk orang bersalawat. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dekat sekali. Itu bagi kita. Mungkin ada yang bisa merasakan, mungkin ada yang bisa melihat, tapi mon kayak kita ini karena kebanyakan dosa, mungkin kada kawa merasakan, melihat jauh pulang. Ayo kalau lah. Lalu kata Ibnu Hajar Al-Haytami melanjutkan, kalau seandainya ada pertanyaan, apakah mungkin ada orang yang bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tadi kan Nabi itu hadir. Pertanyaan selanjutnya, apa mungkin ada yang bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqzatan? Kata beliau, kata Ibnu Hajar, kaum muslimin terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama mengatakan sesuatu melihat Nabi Muhammad secara yaqzatan itu adalah sesuatu yang mustahil. Kata, dan itu yang dimaksud kata sebahagian orang muslim, maksudnya orang Wahabi. Lihat ya ikam ceramah-ceramah Wahabi. Bila ada yang bepadah melihat Rasulullah, pastinya bilang hurapat. Itu luar biasa sesat. Makanya ceramah guru sekumpul, yang guru sekumpul itu menceritakan tentang bahwasanya ketika beliau ziarah lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul, itu didustakan benar oleh orang-orang Wahabi. Kalau ikam nonton di YouTube itu banyak.
Jadi guru sekumpul itu disebutnya orang sesat. Kenapa? Karena hurapan. Itu memang pendapat orang. Ika mun kertahan kada usah nonton videonya. Aku gin koler juga melihat sekilas saja koler. Bagi kita, ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini bukan kataku, lihat di dalam kitab yang tadi ku ceritakan Nikmatul Kubra Alal Alam. Nah, bagi kita itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Karena kata beliau, aku sering sekali bertemu dengan orang yang menceritakan bahwasanya dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara yaqzatan, dan aku, kata beliau, yakin betul dengan orang-orang itu karena orang-orang itu adalah orang-orang yang saleh. Itu kata Ibnu Hajar. Mungkin beliau termasuk salah seorang yang bisa melihat. Cuman biasanya orang-orang wali itu kada mau berkisah, jadinya mengisahkan orang aja. Amun ikam mulai pulang kisahnya. Malam tadi aku ketemu Nabi. Belum tentu Nabi. Kalau orang dahulu ini selalu menceritakan orang. Aku jar banyak benar tatamu orang yang orang itu berkisah bahwasanya inya melihat Nabi, dan aku percaya benar dengan cerita-cerita orang itu. Kenapa? Karena orang-orang itu semua orang-orang saleh, orang-orang wali. Jadi amun inya berbeda antara kita ahli sunnah dengan wahabi, itu jangan heran lah. Itu mulai zaman Bahri sudah. Ujar Ibnu Hajar tadi di dalam kitab itu, melihat Nabi secara yaqzatan, ujar sebahagian muslimin itu kada mungkin, ya bukan wahabi. Aku jar wahabi ada di dalam kitab apa kita? Fawaidul Mukhtarah ya. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah itu ujar orang wahabi, aku ini mengajar dah 50 tahun kada suah melihat Nabi. Jangan diartikan ikam kada pernah melihat Nabi lalu orang kada pernah melihat Nabi. Memang ikam itu sudah segala-galanya kah? Belum tentu. Ya kalau lah, jangan gara-gara aku nih 50 tahun sudah mengajar kada suah melihat Nabi, lalu ada orang melihat Nabi, itu mustahil. Kada mustahil. Kenapa? Ya itu tadi, Allah kan menganugerahkan masing-masing orang. Nah, jadi kata beliau, kalau kita di maulid itu, faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, wa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'ya jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima, wa ya man yaktubu wisalahu yaqzatan wa manama. Wahai orang-orang yang berkeinginan wisalahu, bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqzatan wa manama, baik secara apa nih? Secara bangun tadi, wa manama atau secara tidur, maka sallu alaihi wasallimu taslima. Lalu orang-orang ahli sunnah wal jamaah beranggapan orang bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira ada dalilnya kada? Ada. Kata Ibnu Hajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "May yarani fil manam, fasayarani fil yaqzah." Siapa orang yang bisa melihat aku di dalam mimpi, maka dia akan melihat aku secara yaqzah. Itu hadis Nabi. Jadi kalau mimpi Nabi, banyak sekali orang yang bisa mimpi Nabi, maka orang-orang yang bermimpi Nabi itu kalau inyak makamnya semakin tinggi, maka boleh jadi dia akan melihat Rasulullah, dan itu kada mustahil karena Nabi sendiri mengatakan mayyarani fil manam fasayarani fil yaqzah. Siapa orang yang bermimpi melihat aku, maka dia pasti nanti akan melihat aku secara terang-terangan. Ujar orang Wahabi lagi nih, orang Wahabi.
Itu yang bermimpi melihat Nabi itu kada jadi masalah. Yang dia akan melihat Nabi secara terang-terangan itu kayaknya di akhirat, ujar orang Wahabi. Dijawab oleh orang-orang Nahdlatul, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, ujar kita, kalau yang dimaksud itu melihat Nabi kaina di padang mahsyar, yang melihat Nabi di padang mahsyar itu bukan hanya orang yang pernah bermimpi lawan Nabi, yang kada suah bermimpi ingin melihat jualan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu bukan cerita di akhirat, itu cerita di dunia. Tapi sekali lagi ini sudah berbeda. Karena kalau disatu-satukan, menikam bekisah lawan Wahabi kancangan sampai bekelahi ginta tapai ikam kada percaya lawan inya kada percaya lawan ikam. Kalau aku ditanya, karena aku ini orang ahli sunnah wal jamaah, aku percaya benar. Kenapa percaya benar? Misalnya Kiai Haji Mahfud Amin, pimpinan pondok Pamangkih, Ibnul Amin Pamangkih, itu ketika maulidan ini tidak beliau ceritakan. Ini tidak beliau ceritakan. Ketika beliau sudah wafat, beliau punya buku catatan beliau. Nah, di antara buku catatan beliau itu ada tertulis, kertasnya putih, nyata ada putih Allah. Polpen yang beliau pakai biasanya kalau kada hitam biru ya kalau lah itu biasanya, tapi waktu itu beliau pakai tinta warna hijau. Lalu beliau menceritakan bahwasanya ketika maulid tanggal sekian bulan sekian di musalla Pamangkih, ketika mahallul qiyam, aku, kata beliau, melihat seorang seorang laki-laki yang sangat tampan, berpakaian putih, bersorban hijau, dan dia ikut hadir di maulidan itu. Beliau kada menceritakan lawan orang, beliau tulis di dalam buku. Amun ikam jerku pasti berkesah. Aku tadi kamu lihat Nabi. Han tahu kalau lah aku nih wali. Kalau orang dahulu simpan keistimewaan itu, kapan terbongkar? Ketika sudah meninggal dunia. Jadi kada ada lagi berpamer-pamer. Aku melihat Nabi, aku melihat Nabi. Amun lagi hidup, aku melihat Nabi. Kalau ikam berkesah, apalagi mun pinam mesti kayak bujuran, itu bisa siang malam tamu datang. Manajar tangannya yang bekas dijapai Nabi. Wah, harum juga, padahal behemat menggosok minyak harum. Kalau orang dahulu bujur-bujur keistimewaan itu bujur-bujur ditutupi, bujur-bujur ditutupi. Imbah meninggal hanyar cerita itu ketahuan. Kenapa? Ya tentu karena beliau ini sesuatu yang luar biasa. Beliau catat hanya bukan untuk memamerkan diri, cuman untuk mengingat. Tapi ketika beliau sudah wafat, dibuka-buka orang, buku-buku beliau dan lain sebagainya, ada cerita itu, dan beliau pun langsung mengatakan, saya yakin betul bahwasanya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mun zaman bahari, cat pondok Pamangkih itu dasarnya putih, lesnya hijau. Itu zaman bahari. Bila maulidan dicat bahasa pulangnya, bila maulidan itu gotong royong terus, catnya lain cat yang apetek segala macam, cat kapur. Itu cat kapur aja Pamangkih itu tiap tahun ganti. Itu lagi bahari kayak itu. Nah, aku termasuk orang yang percaya. Amun ada yang kada percaya, ya silahkan, itu urusan inya. Nah, bahkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra, beliau menceritakan lagi. Kata beliau, Imam As-Sayuti, di dalam kitabnya Tanwirul Khilaq. Tanwirul Khilaq itu maknanya cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Itu maknanya. Beliau menceritakan tentang At-Taj Ibnu Athaillah. At-Taj itu berarti Tajuddin, mahkotanya agama, berarti itu sudah. Nah, Ibnu Athaillah itu sebetulnya nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Athaillah, pengarang kitab Hikam. Kitab Hikam itu tasawuf.
Ada di situ menceritakan tentang syariat, tarekat, hakikat. Sakalnya jar orang Wahabi kalau belajar syariat, tarekat, hakikat itu sesat. Jar Wahabi itu hebat ya pokoknya. Kalau Wahabi itu banyak benar kamu menyesatkan orang. Pokoknya lain padanya sesat. Nah, tahu aja. Orang maulidan gini sesat. Amun kita kada, amun ikam kada hendak bermaulidan kada apa-apa juga. Ada apa-apa ya. Ini kada. Bila lain padainya sesat. Sembahyang bu usali sesat. Mentang-mentangnya kada bu usali. Sembarangan aja. Pokoknya lihat ya, kurang-kurang tahan nih kami. Apalagi menikah kada tahu, oh berarti aku ini sesat selama ini. Bertahlilan sesat, pemaulidan. Amun kada tahu kamu, kurang-kurang duduk di guru kita. Makanya banyak orang-orang kuliahan nih tenah. Asalnya sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Kayaknya di kuliahan tuh ada pengajian, bubuhannya. Itu yang di kampung ikam tuh yang tahlilan, yang maulidan itu bid'ah seberataan. Ada dalilnya, cari dalilnya. Nyata aing ini kada tahu dalilnya. Di mana datangnya tahu dalil? Sakulah kada. Oh, lalu ini jadi Wahabi bulik. Jadi hati-hati menyekolahkan anak tuh. Aku kada bujuran. Aku banyak orang kurang-kurang. Ada hadisnya, jarnya ada hadisnya. Memang kita kan ada hadisnya kan. Cuman ngalihai. Dah. Jadi kata beliau, ada salah satu murid dari Ibnu Athaillah naik haji. Bahari ada sebanyak ini orang naik haji. Babaya naik haji. Ketemu kamu lawan perguruan. Lawan Ibnu Athaillah tadi. Lawan guru lagi tawaf tetamu kamu. Tapi kalau ngetawaf tuh lagi di ibadah, kada kawa bagi sahan koler lah mengganggu hidin lawan kita. Kain aja bila tuntung tawaf hendak ku datangi guru. Bebai tuntung tawaf kamu kada dilihat lagi gurunya. Bebai ke pasaian ada pulang guru, sai aja guru. Cuman lagi sai koler bagi sahan kain aja bila tuntung sai hanya bagi sahan. Sekalinya bebai tuntung sai kada ada lagi guru. Beberapa kali ketika wukuf di Arafah melihat dia apa guruan, cuman lagi berjikir ujian. Kain aja dah bila lapang. Sakalnya bebai anu kada terlihat lagi. Berkali-kali melihat peguruan di tempat-tempat di mana beliau melaksanakan ibadah haji. Ada terus terlihat guru, cuman bila hendak didatangi sudah waktu lapang kada. Ringkas kisah sampai bulik kada kawa bepandiran lawan peguruan. Padahal tatamu terus. Ringkas kisah babaya bulik. Bulik ke Mesir berarti lah, Ibnu Athaillah di Mesir lah. Bulik. Betakut lawan kawan-kawan. Guru tahun ini naik haji ya. Ujar kawan-kawannya, mana ada guru naik haji? Ada harus di sini pengajian. Aku kamu lihat guru terus. Ujar muridnya kami tiap hari tetap belajar kayak biasanya aja. Karena penasaran datanginya peguruan lagi di Mesir sudah bulik nih, sudah bulik. Guru, aku ada melihat pian lagi di Makkah, lagi di Madinah ziarah. Cuman setiap kali aku hendak mendatangi pian hilang. Siapa garang jar gurunya yang ikam lihat? Pian guru, bujur masa aku kan pinan dua lawan pian. Tuhok bener aku nih tetap lawan pian. Masa? Nah, waktu itu Ibnu Athaillah mengatakan kalimatnya seperti ini. Ar-rajulul kabiru yamla'ul akwan. Kalau kita ada tuh Nurul Mustafa mala'al akwan. Allah. Mala'a itu fi'il madi, yamla'u fi'il mudhari. Nah. Jadi ini kata Ibnu Athaillah. Ar-rajulul kabiru, laki-laki yang besar, artinya laki-laki yang mulia. Kalau bahasa lebih gampangnya, laki-laki yang jadi wali. Orang yang jadi wali itu kan orang besar. Yang laul akwan, beliau orang laki-laki wali itu bisa di mana aja.
Kalau Mala al-Aqwan itu memenuhi tempat mana aja. Kalau bahasa ringkasnya, ini bisa di mana aja. Padahal beliau seharusnya mengatakan seperti ini. Aku memang bisa di mana aja. Karena aku wali. Tapi mun itu ikam yang bepandir. Jarku orang dahulu kada mau menunjuk ke aku. Langsung beliau mengatakan kayak ini tadi. Ar-rajulul kabiru. Nah, seorang wali, kadang wadahkan aku wali, pokoknya seorang wali yang melaul akwan itu bisa di mana aja. Paham deh muridnya. Ternyata hidin ini bisa di sini, bisa juga di Mekah dalam waktu yang sama. Nah, lalu kata Ibnu Hajar, kalau sekelas wali aja bisa seperti itu, bagaimana sekelas Nabi? Makanya Nurul Mustafa, Mala al-Aqwan. Itu artinya itu Nabi Muhammad itu bisa ada di mana-mana. Nah, tuh tasarah ikam aja. Aku membaca akan kitabnya aja. Tuh hukme mengatakan kamu. Aku hendak bawa kitab ya alang-alang itu aja. Ingat ya aku. Nah, jadi kayak itu. Jadi inna arsalnaka syahidan. Nabi itu syahidan. Ku habiskan ayatnya wa mubasyiran. Nabi itu kang beri kabar gembira, wa nadhira sebagai nabi juga sebagai pemberi ancaman. Syirah wa nadhir wa da'iyan ilallahi biiznihi. Nabi itu mengajak orang ke jalan Allah dengan izinnya Allah. Wasirajan munira, Nabi Muhammad itu lampu yang sangat menerangi. Jadi kalau kita bilang Nurul Mustafa, itu udah sesuai jualan. Allah bilang sirajan munira. Jangan ikam artikan, wah berarti Nabi lampu. Wah itu bungol banget itu. Makanya Quran itu diartikan bujur-bujur, kada sesuai kalimatnya. Kalau sesuai kalimatnya Nabi itu sirajan lampu, munira yang terang. Berarti Nabi itu kayak ini rupanya. Kada paham maksudnya Nabi itu kalau lampu itu menerangi, Nabi itu menerangi. Kemudian apalagi wa yubasyirul mu'minin, Nabi itu memberi kabar gembira kepada orang beriman anna lahum minallahi fadlan kabira, bahwasanya bagi orang-orang yang beriman itu dari Allah ada anugerah yang luar biasa. Maka kalau kita jadi orang beriman dan itu dilatar belakangi dari Rasulullah, berarti kita dapat fadlan kabira, anugerah yang luar biasa. Yang tadi di awal kita ceritakan, kalau ada kawan-kawan kita itu yang kaya raya, ada kehitungan lagi duit kada kehitungan, kada kawan lagi maandak di berangkas, kada kawan lagi bakarinah maulah seorang berangkas yang 10 kali 10 meter. Waduh. Betimbai duit di karung situ misalnya. Mun inya kada beiman parai tak untung ikam daripada inya. Ini bujuran. Makanya aku tuh kada tapi peduli. Kawan tuh sugih kah, kadakah bagiku sama aja. Aku kada biasa memuliakan yang sugih lalu menghinakan yang kada sugih, sama aja. Mun berketujuan, aku lebih ketuju kawan itu sugih-sugih daripada kawan itu miskin. Kenapa? Ini dari segi berketujuan aja lah. Amunnya sugih, ya kada pecangan berhutang lawan seorang. Amunnya miskin bisa datang. Nah, kadang-kadang dihutangi salah, kada dihutangi salah. Kenapa? Bisa kada bayar. Ada tahu. Amun bahakun-hakunan, tapi kalau aku pribadi tetap itu kan terserah takdir Tuhan. Pokoknya ingatakan yang miskin jangan kecewa bila inya jadi orang beriman, jadi orang taat. Nah, untung luar biasa. Apalagi yang sugih, kalau jadi beriman dan taat, untungnya 2 kali lipat. Di dunia nyaman, di akhirat masuk surga. Amun kawan tadi di dunia pahit liur. Tapi di akhirat masuk surga kan masih lumayan juga, lumayan benar itu. Kalau yang sugih, tapi bila ada yang sugih, kada beriman atau kada ketujuh beramal, sakit. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua.
Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashraf fi jami' ta'at bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.